wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh ampunan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pemirsa dan ananda yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam Karim, kajian Ramadan inspiratif dan menyenangkan. Dan hari ini kita akan membahas tentang menjaga lisan meraih berkah Ramadan. Pemirsa dan ananda yang berbahagia, di bulan yang mulia ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Tidak hanya dengan menahan lapar dan menahan dahaga, tetapi juga dengan menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menyakitkan. Lisan yang tidak terjaga dapat menjadi sumber dosa, merusak hubungan antar sesama, bahkan menghancurkan pahala puasa kita. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalqidu min qaulin illa ladaihi raqiban atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita agar hanya mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan lisan kita sebagai alat untuk meraih keberkahan. Hindari perkataan yang sia-sia, apalagi menyakiti hati orang lain. Perbanyaklah berzikir, membaca Al-Quran, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Mengapa menjaga lisan begitu penting di bulan Ramadan? Karena yang pertama, menjaga pahala puasa. Perkataan yang buruk dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Bayangkan, kita menahan lapar dan dahaga seharian, namun pahala puasa kita hangus karena perkataan yang tidak terjaga. Akhirnya puasa kita menjadi sia-sia. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Lisan yang terjaga akan membantu kita lebih fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan lisan yang terjaga, hati kita akan lebih tenang, khusyuk dalam beribadah. Selanjutnya, mempererat tali silaturahmi. Dengan perkataan yang baik akan memperkuat hubungan antar sesama dan menciptakan suasana yang harmonis di bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga lisan, itu adalah salah satu caranya. Yang keempat, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mencintai hambanya yang menjaga lisannya dan berkata dengan baik. Dan dengan menjaga lisan ini,
kita senantiasa berharap untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mencerminkan akhlak mulia. Lisan yang terjaga mencerminkan akhlak mulia seorang muslim. Rasulullah merupakan uswatun hasanah bagi kita, contoh terbaik dalam menjaga lisan. Mari kita meneladani beliau dengan selalu berkata yang baik dan sopan. Kemudian, bagaimana cara kita menjaga lisan, terutama di bulan Ramadan ini? Di antaranya dengan memperbanyak zikir dan selalu membaca Al-Quran. Karena dengan berzikir dan membaca Al-Quran, kita akan lebih terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Dan jangan lupa, luangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Cara yang kedua yaitu dengan menghindari ghibah dan fitnah. Karena ghibah dan fitnah adalah dosa besar yang dapat merusak hubungan antar sesama manusia. Kita harus menjauhi ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Cara yang ketiga adalah berbicara seperlunya. Hindari perkataan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif. Cara yang keempat adalah bersabar dan menahan emosi. Jadi ketika kita merasa marah, berusahalah untuk diam atau mengucapkan kata-kata yang menenangkan. Istighfar adalah salah satu cara untuk menenangkan diri. Kelima, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terlanjur mengucapkan kata-kata yang buruk, segeralah memohon ampunan Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cara yang terakhir adalah dengan introspeksi diri. Misalnya dengan meluangkan waktu setiap malam untuk merenungkan perkataan kita hari ini. Jika ada yang buruk, segeralah perbaiki. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, khususnya dalam menjaga lisan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Terakhir, saya tutup kajian Karin kali ini dengan sebuah pantun. Beli kurma di pasar baru, dibawa pulang untuk berbuka. Jaga lisan setiap waktu agar Ramadan lebih bermakna. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.